kabar baik. Saya membawa kabar baik untuk saudara. Saya Pendeta Monica Hicks. Saat ini saya sedang tinggal di Amerika bersama suami dan anak saya. Dan puji Tuhan, haleluya. Saudara yang sudah mengenal dia, saudara adalah imam-imam dan raja, dan hari ini saya membawa Injilnya. Di dalam Injil ada kuasanya untuk menyelamatkan. Ya kan, untuk memulihkan, untuk membangun, untuk memerdekakan, menyembuhkan, membantu saudara untuk menerima warisan dia lebih lagi, untuk mengalami ya. Di dalam nama Yesus saya akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus saat ini kami sepakat dan minta Bapa terangi mata hati kami, supaya kami lebih lagi mengenal Engkau dengan benar. Terangi Bapa, bukakan mata hati kami, supaya kami bukan hanya mendengar firman sebagai satu angan-angan, hanya sebagai penghiburan. Tapi kami percaya saat kami mendengar kuasa-Mu bekerja di dalam diri kami. Dan kami diubahkan, lebih lagi dimerdekakan. Tidak lagi membatasi Engkau dengan kepercayaan yang keliru. Tapi lebih lagi kami boleh mengalami sojo-Mu, hidup-Mu. Haleluya, kemuliaan-Mu dinyatakan. Sehingga kami, tubuh Kristus, bisa bersinar lebih terang di dunia yang gelap ini. Dan Kau menjadikan kami berkat bagi banyak bangsa. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang luar biasa atas kami dan atas setiap orang di bumi ini dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara. Thank you Lord Jesus. Yesus datang untuk, firman-Nya mengatakan, Yesus mengatakan, aku datang untuk memberikan hidup dan memberikannya dalam segala kemuliaan. Dalam segala kelimpahan, dalam segala kelimpahan. Saudara, kita sudah dihidupkan oleh Zoe, hidupnya saat kita menerima Yesus. Tapi, haleluya, dia sudah menyediakannya berlimpah ya. Efesus 2 mengatakan bagaimana Allah mau menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah di dalam kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Dia mau menunjukkan kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah terhadap kita. Kenapa? Supaya orang bisa melihat betapa baiknya Allah kita, betapa hebatnya harga yang Dia sudah bayar. Kasihnya begitu melimpah. Dia sudah bayar harganya, ya kan, yang termahal, Yesus, supaya kita bukan hanya diselamatkan nanti ke sorga. Puji Tuhan, kita punya masa depan yang pasti. Kita sudah tahu, kita ada tempat yang sudah disediakan buat kita. Bahkan rumah, Tuhan Yesus bilang, aku akan pergi menyiapkan mansion, rumah yang indah luar biasa buat kita semua. Amin. Allah tuh gak bisa berdosa loh. Tapi puji Tuhan, Tuhan Allah juga karena kasihnya yang melimpah. Ya kan, ya, Yesus tuh dia adalah ungkapan kasih Allah, dan dia berdoa supaya kerajaan-Mu datang, ya kan, kehendak-Mu jadi di atas bumi seperti di dalam surga. Ya kan, begitu melimpahnya kasih Bapa kita, sehingga Dia tidak mau nanti di surga. Dia mau kita mengalaminya sekarang. Ya kan, Dia mau kita mengalami surga di bumi. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ada Roh Kudus di dalam diri kita semua. Ya Roh Kudus, kami undang Kau, terangi kami, jamah kami, ubahkan kami, supaya mentalitas kami lebih lagi diubahkan. Lebih lagi firman itu mengubahkan batin jiwa kami, kemauan, pikiran, emosi, cara kami berpikir, cara kami melihat, rubah, bukakan. Haleluya, supaya kami boleh mengalami transformasi. Dan supaya damai itu semakin berlimpah dalam diri kami. Amin. Karena begini saudara, sorga itu kalau kita baca, ya kan, firman Tuhan kasih gambaran kan. Sorga itu tempat yang luar biasa, karena gerbangnya aja dari satu mutiara, saudara. Bukan mutiara yang kecil-kecil, tapi dari satu mutiara besar. Mutiara tuh bagus ya, mutiara yang asli tuh bagus ya. Wah, dia berkilauan, dia putih, bagus. Ya kan, indah. Ini satu mutiara loh saudara. Terus kita kan suka ya, apalagi wanita ya, suka ya batu-batu mulia ya kan, pakai cincin ya toh. Tapi kalau Bapak kita tuh itu tembok saudara. Temboknya ada zamrud, ada berlian, ada apa lagi, tembok saudara.
Itu Bapak, saudara, dan saya loh. Amin. Itu adalah tempat kediaman dia. Dan dia sudah siapkan, Yesus sudah siapkan untuk saudara dan saya. Wow, makanya tanah perjanjian tuh tanah yang rumah yang tidak kamu bangun, yang indah, yang diisi dengan barang yang indah-indah. Wow, saudara, itu Bapak kita ya. Terus jalanannya emas dari emas yang murni, bukan emas yang kita lihat di sini di toko-toko, saudara, yang ada campurannya. Emas yang seperti kaca. Itu Bapak, saudara, dan saya. Tapi yang menjadikan surga itu surga. Itu bukan hanya karena bagus ya, tapi karena ada hadirat Dia. Amin, saudara. Karena ada Dia. Allah itu kasih. Itu yang menjadikan surga itu surga. Amin. Dan haleluya. Dan Dia adalah terang 100%. Di dalam Dia tidak ada kegelapan. Dia adalah hidup. Jadi nanti di surga, kalau sekarang di Amerika kan ada musim gugur ya. Musim gugur itu kenapa daun-daun berubah? Karena tanah menjadi dingin, semakin dingin sehingga air tuh nggak bisa naik. Karena itu kemudian tanaman nggak bisa terima supply seperti seharusnya, sehingga lama-lama ya kan berubah daunnya, terus lama-lama akan rontok, ya kan, jadi gundul. Kecuali ada pohon-pohon namanya bahasa Inggrisnya evergreen, itu di musim apa dia hijau terus. Nah, itu gambaran saudara dan saya. Amin. Saudara dan saya akan selalu bisa segar. Kenapa? Karena ada sumber hidup di dalam diri kita. Saudara yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, ada sumber hidup di dalam diri saudara dan saya. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya kan? Yang tidak kering, ya kan? Di musim kekeringan kita tetap bisa hijau, ya kan? Dengan kita terus percaya, ya kan, kita terus menerima sungai air kehidupannya. Dengan kita terus bertumbuh ya saudara, yang tidak layu. Itu juga bisa bicara mengenai kekuatan kita, kesehatan kita. Walau usia bertambah, kita bisa tetap segar, tetap berbuah. Kita mengatakan gemuk. Fat bukan gemuk berat badan. Tapi maksudnya gemuk itu makmur. Amin, saudara. Terus berbuah, terus berbuah. Haleluya. Wow, saya ngomong ini ada satu sukacita yang keluar. Karena kehendak Alkitab mengatakan Bapakmu berkenan memberikan kerajaannya kepadamu. Saya nggak mau saudara hari ini hanya dengar sebagai satu penghiburan ya. Di dalam nama Yesus. Ya kan, kenapa di perjanjian baru ini nomor 1 Efesus langsung pasal 1 loh saudara. Allah itu benar-benar namanya yang berlimpah kasihnya tuh melampaui akal pikiran kita. Begitu masuk Efesus langsung kita diberikan hikmat untuk berdoa minta roh hikmat dan wahyu. Kenapa? Kalau saudara baca setelah Yesus bangkit, itu baru mulai perjanjian baru. Ya, dikatakan di Ibrani dulu Allah berbicara melalui nabi-nabinya, ya kan? Tapi sekarang Dia berbicara melalui putranya yang Dia sudah tentukan sebagai mewarisi segala sesuatu ya. Sebentar saudara ya. Saya lihat di sini, thank you Lord Jesus ya. Dia sekarang berbicara melalui putranya, melalui Yesus. Nah, perjanjian baru itu dimulai setelah Yesus bangkit. Sebab kalau belum, itu masih Dia datang untuk mulai memberitakan Injil. Tapi kepenuhannya itu waktu setelah Dia bangkit. Karena dikatakan Dia sudah diserahkan bagi pelanggaran kita, tapi sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Ya kan, saya bacakan ini supaya apa? Di dalam nama Yesus, biarlah saudara mendengar hari ini bukan hanya khotbah lagi ya, puji Tuhan, Allah itu kasih, ya cuman hanya sekedar dihibur. Tidak, tapi saudara bisa melihat sesuatu yang sudah tidak lihat sebelumnya, dan saudara mengganti itu, yang merubah itu, merubah cara pikir saudara, merubah kepercayaan, sesuaikan dengan firman-Nya, supaya saudara tidak lagi sama. Saudara mengalami transformasi, peningkatan, dengan saudara kenal, oh ternyata itu sebetulnya bukan dari Tuhan. Kenapa? Supaya kita tidak terus mengalami hal yang sama. Allah mau kita bertumbuh. Amin.
Haleluya, Allah mau kita bertumbuh. Semakin kita bertumbuh, semakin kita lebih lagi damai sejahtera dan grace, kasih karunia itu semakin berlipat kali ganda. Dan itu menjadikan kita mengalami kemerdekaannya itu bukan hanya satu angan-angan nanti di sorga. Nanti, tapi tidak, kita lebih mengalami firman-Nya lebih hidup. Kita akan lebih berapi-api untuk Dia. Kita akan lebih lagi mau mengasihi Dia. Karena kita mengalami kenyataan firman-Nya, sehingga firman-Nya itu bukan hanya sebagai satu penghiburan, bukan sebagai satu angan-angan, ya kan? Firman-Nya ngomong tapi ya sudah, Tuhan kan tahu saya begini dan itu. Jangan, tidak, tapi kita mengalami. Haleluya, thank you Lord Jesus. Ya kan, saya bacakan ini ya kan, supaya saudara dan saya merubah. Kita tidak lagi langsung kita baca Mazmur, baca kitab Nabi, terus kita langsung main ambil begitu aja. Karena itu membatasin Tuhan, membatasin kasih-Nya, sehingga kasih-Nya tidak bisa manifestasi lebih lagi. Ya kan, kita baca di sini, ya kan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ya, kayak Mazmur, ya Yesaya, ya kan, Allah berbicara lewat mereka. Maka pada zaman akhir ini, dan kita sekarang hidup di zaman akhir, saudara, haleluya, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Anaknya, Yesus Kristus, berhak menerima segala yang ada. Dan Dia sudah mewariskan itu kepada kita. Kita adalah tubuh Kristus. Bayangin saudara, coba saudara renungkanlah. Berhak menerima segala yang ada loh. Saudara, kita tubuh Kristus loh. Amin. Wow. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, Yesus. Dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Bahasa Inggrisnya itu the word of His power. Kuasa firman-Nya. The word of His power. Ya kan? Dan setelah Ia selesai mengadakan pencucian dosa, disebut di sini pencucian dosa, karena kelimpahan kasih Allah, kita tidak bisa mengalami lebih lagi. Kalau kita pengenalan kita akan betapa harga yang Yesus sudah bayar, bahwa kita benar-benar dosa kita sudah disucikan 100% selamanya. Kalau itu semakin kita mengerti, maka kelimpahan kasih-Nya kita akan lebih lagi mengalami. Sebab kalau tidak, saudara, musuh yang adalah penuduh, pendakwa, dia akan memanfaatkan, ya kan, pengenalan kita kalau belum jelas. Apalagi, dan dia akan pakai orang. Dia akan pakai orang, termasuk, ya kan, orang-orang yang belum dibukakan. Ya kan, oh Allah masih belum ngampunin kamu. Kalau kamu nggak ngampunin, Dia nggak ngampunin kamu. Kamu belum tentu masuk surga. Ya kan, karena kelakuan kamu masih begini. Ya itu, kenapa? Karena belum mengerti. Di sini setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa. Selesai, saudara. Dosa saudara sudah dibereskan. Sudah selesai. Terima. Dan biarlah di dalam nama Yesus saya berdoa Bapa, supaya kami semua lebih lagi diteguhkan di atas anugerah kebenaran. Bahwa haleluya, Yesus Kristus sudah selesai mengadakan penyucian dosa. Bahwa dosa tidak lagi menjadi penghalang antara engkau dan kami. Bahwa kami sudah diampunin dan sudah dilayakkan oleh kebenarannya Yesus selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami kutuk segala kantong anggur lama yang mau menyeret kami kembali kepada kebenaran hukum Taurat, kepada kebenaran perbuatan kami. Saat ini kami biar itu dikutuk, dicabut dari kami semua, dari pelayanan kami, dari jiwa kami di dalam nama Yesus. Dan kami menundukkan diri kami kepada kebenaran-Mu. Firman-Mu mengatakan bahwa Yesus Kristus sudah selesai mengadakan penyucian dosa, bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Ya, ini wow. Itu sebabnya kalau kita baca firman, jangan terlalu cepat, saudara. Jangan terlalu cepat baca firman. Kita tidak bisa memahami itu hanya baca
dengan pikiran kita, karena firman itu roh. Yesus kan bilang, firmanku adalah roh dan hidup. Firman Allah adalah Allah. Ya, Yohanes 1. Ya kan, dia tuh Allah itu kan pikirannya jauh lebih tinggi dari pikiran kita. Ya kan? Dan jalannya lebih tinggi dari jalan kita. Tapi kan tidak berhenti sampai di situ. Dikatakan firmanku yang tidak akan kembali kepadaku sia-sia. Itu Yesaya 55. Berarti apa? Untuk tidak kembali dengan sia-sia, kita perlu rela menyambut firman-Nya dengan hati, dengan iman. Karena dikatakan di Ibrani, ya kan, pasal 3, pasal 4, bicara ada orang-orang yang sudah dengar firman, ya kan, tidak memberi efek loh. Kenapa tidak beri efek? Karena waktu dengar tidak campur dengan iman. Jadi cuma dengarnya cuma asal dengar, atau dengar dengan satu kesadaran, saya harus dengerin firman. Kalau saya nggak baca firman, wah jangan sampai, aduh saya rasa bersalah. Nanti Tuhan nggak berkenan karena saya nggak baca firman. Nah, dengan sikap begitu, firman itu tidak bisa hidup dalam diri saudara. Karena itu bukan dengan iman, saudara. Hukum Taurat itu is not of faith. Hukum Taurat itu tidak perlu iman. Kalau saudara dan saya kita mau dibenarkan dengan kelakuan kita, ya kan kita nggak usah beriman. Nggak usah beriman kan sama Yesus, kita aja gitu loh. Hukum Taurat itu tidak is not of faith, bukan dari iman. Kenapa harus Yesus datang? Kenapa dia harus disalib? Kenapa dia selesai mengadakan penyucian dosa? Ini semua kita harus terima dengan iman. Iman tuh hati, bukan dengan pikiran. Makanya kalau kita cuma baca, kita coba hanya sampai di sini saja, kita tidak pakai mengunyah, bahkan merenungkan. Kita tidak kembalikan ke dia. Tidak bisa. Karena firman Tuhan adalah jembatan kepada pikirannya Allah. Firman Tuhan adalah jembatan kepada jalannya Allah. Amin, saudara. Kepada jalannya dia, sehingga kita lebih mengerti kasih dia yang melimpah itu tidak menjadi satu teori. Ya kan? Karena begini, nah ya nantilah saya jangan cepet-cepet. Karena kalau enggak firman itu menjadi seperti satu angan-angan. Dulu kalau saya baca surat Rasuli, saudara, saya merasa surat Rasuli itu seperti sesuatu yang terlalu muluk. Terus terang aja. Ya kan, karena firmannya bicara mengenai bagaimana kita sudah didudukan penyucian dosa. Tapi kan kita tahu, kita masih bisa salah lagi loh. Ya kan? Tapi dikatakan sudah selesai. Nah, jangan berhenti. Kita harus terus tanya, minta, gali, renungkan nanti. Oh, firman itu jadi nyata. Terus kita makin damai. Ya kan? Dulu saya pikir, waduh, saya sudah didudukan bersama dengan Kristus di sebelah kanan Allah di surga. Apa hubungannya dengan hidup saya? Saya perlu ini, perlu itu. Apa hubungannya? Seperti itu sesuatu yang melampaui pikiran, tapi dengan terus baca lagi, renungkan lagi, terus ikut pimpinan Roh Kudus, terus terbuka. Jangan mau dirubahkan, dia bekerja, saya kasih kerinduan untuk mau dirubahkan, untuk gak putus asa. Akhirnya sekarang, wow. Jadi sekarang jadi kesukaan, jadi makin ngelihat, makin benar juga. Saudara sabar. Kalau saudara belum nangkap, jangan berhenti. Karena Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, tetap saudara, tetap enggak. Firman-Nya ngomong gini, bukan kalau sekarang situasi dalam hidup kita belum sesuai firman-Nya, tetap percaya. Karena segala yang kelihatan ini Alkitab bilang bisa dirubahkan, bisa berubah saudara. Firman-Nya bisa berubah. Amin. Apa yang tidak ada menjadi ada. Itu firman-Nya. Jadi mengizinkan firman-Nya sebagai otoritas tertinggi. Karena firman-Nya kan Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai Tuhan. Jadi kalau keadaan belum sesuai, kita jangan meninggikan keadaan, pengalaman, perasaan, kelakuan orang lebih tinggi dari firman. Lebih tinggi dari Tuhan. Tanpa kita sadarin. Kenapa? Karena pikirannya belum diperbaruin. Firman itu belum hidup. Ya kita perlu terima. Sehingga nanti waktu kita menundukkan diri, menjadikan firman-Nya Tuhan itu sebagai Tuhan yang tertinggi, nanti keadaan sekeliling kita, kehidupan kita akan berubah, termasuk diri kita. Amin, saudara. Jadi dikatakan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, amin, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi.
jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya lebih indah daripada nama mereka. Wow, thank you. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena penyucian dosa itu sudah selesai. Kau sudah bayar harganya. Bahwa selamanya, haleluya, kami sudah jadi satu dengan Engkau. Engkau sudah duduk, kami juga duduk bersama Engkau. Kami gak usah, di dalam nama Yesus saya berdoa ya, kami gak usah berusaha ini itu untuk menyelesaikan masalah kami. Untuk memenuhi kebutuhan kami, anak kami, pelayanan, tidak. Tapi kami sudah jadi satu dengan Engkau. Kami sudah duduk bersama Engkau. Kami sudah dibenarkan karena darah-Mu. Dan kami yang sudah diperhitungkan sebagai benar. Kami hidup oleh iman atas firman-Mu, atas kebenaran-Mu, atas penyucian dosa ini. Kami bisa berbuah, haleluya, berbuahkan kebenaran lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Yesus sudah dapat nama yang lebih tinggi dari malaikat. Ya kan, ada malaikat Mikail, ada malaikat-malaikat yang memang berpangkat tinggi, saudara. Tapi dia punya nama yang jauh lebih tinggi dari mereka. Amin. Kadang orang bilang, wah kamu baik seperti malaikat. Saya bilang, wah saya tidak mau. Kita ini ciptaan baru, kita tubuh Kristus lebih daripada malaikat sebetulnya. Amin. Nanti itu yang lain. Itu Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Ya, Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Ya kan? Nah, sekarang saya mau ke ini ya, saudara ya. Biarlah ini, ingat saudara, Yesus sering ulang-ulang. Yesus sering ulang-ulang. Dia sering ulang-ulang bicara mengenai jati diri dia. Akulah roti hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia sering ulang-ulang jati diri dia. Dia berikan itu sebagai contoh bahwa kita juga harus sering ulangin diri kita dulu yang kita rubah, ya kan? Bagaimana kita melihat diri kita. Supaya kita jangan jadi pelintat-pelintut ya. Kadang kita mau ngomong, wah saya kebenaran Allah, saya anak Allah, tapi di dalam berikutnya, Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan aku? Nah itu, kenapa bisa ngomong dua hal yang berlawanan? Karena belum perbarui pikiran. Kita selamanya sudah anak Allah. Kita merasa nggak merasa, ya? Jadi Yesus sering ngomong, saya adalah anak, misalnya saya adalah roti hidup, ya kan? Saya adalah terang dunia, ya kan? Kita juga perlu lebih ngomong jati diri kita. Kita harus lihat. Terus kedua, Yesus sering ngomong misinya dia, aku datang. Ya dia sering ngomong, saudara dan saya, kita bisa tahu tujuan Allah buat kita. Kita bisa tahu tujuan Allah untuk hidup kita secara pribadi. Kita bisa tahu. Dan kita harus ngomong. Yesus datang, aku datang untuk memberikan hidup. Ya kan? Ibu Monika, apa hubungannya dengan kasih yang melimpah? Tenang saja. Ini saya sedang mengingatkan saudara untuk pentingnya saudara sadar bahwa sekarang ini dipusatkan pada Yesus supaya kelimpahan kasihnya akan saudara alami. Dan saya lebih lagi. Jadi Yesus sering ngomong misinya. Untuk apa? Salah satunya dia datang untuk memberikan hidupnya dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Jadi dua hal ini. Ya kan? Nah, saya mau ngomong ini, saudara, karena ini penting sekali. Ini saya ulang-ulang. Kenapa saya ulang-ulang? Supaya saudara lebih lagi mau rubah. Kita terus. Ini juga bukan hanya saudara, saya juga. Saya ulang-ulang. Saya catat, saya tulis, sudah hafal. Ngomong lagi, karena mana itu nggak bisa disimpan, saudara. Mana itu kan firman itu diibaratkan seperti mana ya. Jadi mana itu, kalau dulu kan mereka roti dari surga. Firman itu seperti roti hidup. Mana? Cuman mana itu hanya jatah hari itu. Iman tuh begitu. Iman tidak bisa ditabung. Mana kalau disimpan buat besoknya, dia tuh berulat, dia jadi basi. Gitu juga. Makanya kenapa beberapa orang kita pernah mengalami ya. Terus kita kok nggak ngalamin lagi? Karena kita harus percaya lagi, kita harus makan lagi, kita harus dengar lagi. Itu sebabnya biarpun saya sudah hafal, saudara ya, saya salin lagi pelan-pelan, saya ngomong lagi. Kenapa? Karena ya kan harus makan lagi. Iman itu harus dibangkitkan lagi. Dan semakin firman itu kita siramin lagi. Yang pertama kali saya sekarang nabur ini, saudara dengar lagi. Waktu saya bicara lagi hal yang sama sepertinya. Saya sedang menyirami itu supaya firman itu berakar dalam diri saudara. Sehingga kalau sudah berakar, iblis tidak bisa curi. Karena dia mau coba curi
firman dari saudara supaya saudara tidak mengalami. Nah, jadi izinkan kalau saudara dengar, jangan punya sikap gini, saya udah tahu itu Bu Monica, saya udah hafal. Jangan, saudara katakan amin lagi. Sehingga waktu saudara dengar lagi, saudara katakan amin, firman itu makin berakar ya. Thank you Lord Jesus. Saya bacakan ini dari Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ini Yesus telah bangkit. Ya kan? Ini perjanjian baru. Ya kan? Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, saudara bisa bilang, makanya kenapa di perjanjian baru itu kita nggak ditekankan minta ya. Walaupun itu tidak apa-apa, itu level iman ya level iman. Tapi kalau kita sudah besar, kita kan sama orang tua kita beda kan, betul kan? Kita sama orang tua kita hubungannya kan beda. Ya kan, kita lebih ada pengertian, lebih tahu orang tua kita, ya kan? Waktu kecil mungkin minta es krim, minta McDonald. Tapi sudah besar kan lain. Amin, saudara. Jadi di sini dikatakan Yesus mengatakan harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Kenapa? Karena waktu itu mereka baru dibukakan. Kenapa engkau Tuhan Yesus harus mengalami penyiksaan yang gitu hebat? Ya kan, sampai udah tidak seperti manusia. Kenapa sih engkau sampai harus disalib? Ya ditelanjangin, dipermalukan ya, bajumu di gambling ya, dijadikan judi, diundi ya kan. Engkau sampai harus begitu menderita. Ya kan, Yesus bilang karena harus digenapin semua yang tertulis mengenai aku. Ya tapi kan gak pernah disebut di Mazmur, ada, tidak pernah disebut Yesus kan. Tapi itu semua profetik mengacu kepada Yesus. Itu semua sudah digenapin. Makanya Yesus terangin, dan kemudian setelah itu dia membuka pikiran mereka. Saudara bisa minta, Tuhan buka mata hatiku, terangi aku. Karena sekarang yang jadi masalah itu bukan hati kita. Kenapa kurang kesatuan? Ya kan, kelihatannya ya, tanda kutip. Karena secara roh kita tuh sudah tubuh Kristus, saudara. Kita sudah satu. Itu ada, ya kan, itu tubuh Kristus kan nggak terpecah-pecah. Ya kan, di Galatia juga dikatakan, kita semua sudah satu sebetulnya dalam Kristus secara roh. Tapi yang masalah pikiran kita masih pengertiannya beda-beda. Makanya ya kan, kita disuruh berdoa supaya ada kesatuan yang sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Karena rupanya ada yang tidak sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Ada yang lebih mementingkan grupnya, denominasinya, ya kan, kepentingan visinya sendiri, tapi tidak mengindahkan yang lain. Tapi Tuhan mau kita semua berpusatkan kepada Kristus. Walaupun kita ada organisasi, ada grup apa, visi yang Tuhan kasih, puji Tuhan. Tapi semua kita harus sadar, kita semua selalu ke arah Yesus Kristus. Sehingga kesatuan itu akan lebih lagi dinyatakan saat pikiran kita dibukakan. Jadi saudara bisa berdoa, makanya di Efesus dikatakan, minta roh hikmat dan wahyu. Dan ini sudah digenapi. Kitab Musa, Nabi-Nabi, kitab Mazmur, itu sebabnya. Mazmur, kalau kita lihat misalnya Mazmur, aku berseru-seru minta belas kasihan Tuhan. Saudara, sudah digenapin. Yesus adalah belas kasihan Allah buat kita. Kita nggak usah lagi berseru-seru karena sudah digenapin. Jangan berseru-seru seperti Yesus belum bangkit. Jangan berseru-seru seperti kita ini belum anaknya, seperti kita tuh tidak berdaya, kita seperti belum dalam Kristus. Jangan berseru seperti itu, karena sudah digenapin. Jangan kita main ambil dari Mazmur, dari kitab Nabi, dari Musa, terus kita coba aplikasikan tanpa pengertian bahwa Yesus sudah genapin. Di dalam nama Yesus, saya minta supaya Tuhan terus terangi ini. Karena kalau kita melakukan itu, dan kita belum kesadaran bahwa Yesus sudah bangkit, dia sudah selesai mengadakan penyucian dosa, ya kan? Itu nanti kita coba menghampiri Tuhan,
bukan dengan kesadaran siapa kita di dalam Kristus, bukan dengan kesadaran bahwa Yesus sudah selesai mengadakan penyucian dosa, bukan dengan kesadaran bahwa sudah digenapin, nanti iman kita nggak bisa kerja, sia-sialah iman, batalah janji Tuhan nggak bisa, bukan Tuhan nggak bisa kasih, Tuhan tidak bisa karena sudah digenapin. Jadi kayak ibaratnya kita telepon orang nomornya beda, ya nggak nyambung, saudara. Saya pernah lihat satu anak Tuhan yang luar biasa, ya kan, dia benar-benar melayani Tuhan berapa tahun, dia si singer dari satu grup yang terkenal, terus dia kena kanker, saudara. Perempuan sakit kanker di muka, aduh kasihan, saudara. Saya aja manusia ya, walaupun saya anak Tuhan kan, kita juga ada tubuh jasmani. Saya aja dulu kasihan. Kalau saya bisa, tapi kenapa saya tidak bisa? Karena kepercayaan orang itu, kalau orang itu tidak mengerti bahwa Yesus sudah menggenapin, dia menghampiri Allah seperti belum ditebus. Dan Allah tidak bisa loh, bukan tidak mau, Allah tidak bisa. Karena Allah tidak bisa berdosa, Allah tidak bisa menyangkalin. Kalau sudah selesai, seperti orang, misalnya orang itu, Tuhan, misalnya dia belum melahirkan kembali, Tuhan selamatkan aku, Tuhan selamatkan aku. Kan tidak begitu kan, saudara? Dia harus dengar, Yesus sudah, kamu terima Yesus aja. Amin. Dosa kamu sudah selesai, dikuduskan, kamu terima aja Yesus sebagai kebenaran, sebagai penebus kamu. Amin, saudara. Kenapa? Karena sudah digenapin. Jangan menghampiri Allah seperti bukan, walaupun di dalam nama Yesus, tapi kurang kesadaran sudah digenapin. Jadi bukan Allah tidak mau, dia tidak bisa loh. Allah itu tidak bisa, dia tidak bisa bohong loh. Dia tidak bisa, hubungan dia sama kita itu melalui Yesus loh. Hanya bisa, makanya dia katakan harus Yohanes, dikatakan Yohanes di kitab Yohanes, ya kan, Allah itu roh, yang menyembah dia harus dalam roh dan kebenaran. Nggak bisa langsung ke Allah karena kita merasa kita begini dan gitu. Seperti Ayub ya, sebelum dia dipulihkan, dia coba karena teman-teman dia mungkin saking sibuknya, dia orang yang berhasil, ya kan, saking sibuknya dia dipengaruhi sama teman-temannya. Dia beda sama Abraham, dia tidak punya hubungan pribadi sama Tuhan, ya kan. Jadi dia dipengaruhi, selalu diarahkan kepada perbuatan dia, sehingga dia frustasi. Dia jujur, tapi aduh gimana sih nih, saya butuh penebus, segala amal saya nggak ada damai. Amin, dia jujur. Amin, saudara. Haleluya. Akhirnya setelah dia sadar, dari kata orang saja, itu di pasal terakhir ya, dari kata orang saja aku dengar engkau. Makanya saudara rubah dalam nama Yesus. Bagaimana kita bisa mengalami kelimpahan kasihnya, saudara? Jangan hidup dari kata orang, termasuk pendeta. Lihat ayatnya, tanya ke dia. Ada roh kebenaran di dalam diri kita loh. Amin, saudara. Dia Tuhan kita yang hidup, kita bisa ajak bicara, kita bisa tanya. Ini dikatakan Yesus waktu itu kan, kita baca, dia menerangin murid-muridnya supaya bisa ngerti. Saudara juga bisa minta, Tuhan terangin aku. Firman-Mu ngomongin, tapi kok situasinya begini. Aku tahu engkau gak berdusta. Kadang-kadang saya ada perasaan apa, iblis serang, saya lawan, saya bilang, Tuhan ini bukan masalahmu, bukan engkau yang menyebabkan ini. Ini masalah manusia. Karena iblis akan pakai untuk kita berpikir yang buruk mengenai Tuhan, untuk kita mencurigai dia, untuk kita menuduh dia. Sama seperti yang dia lakukan kepada Hawa. Ya memang sih Tuhan ngomong ini, tapi nih, ya kan, kalau kamu makan ini nih, kamu jadi seperti Tuhan. Sekarang dia juga begitu. Oh gak cukup, tidak cukup Yesus, gak cukup, kamu masih harus begini dan begitu. Nah begitu dia sama aja, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya dia bisa curi. Tidak, saudara. Yesus sudah selesai mengadakan penyucian dosa. Haleluya. Dan kitab-kitab itu sudah digenapin. Kita boleh berseru, ya kan, kepada dia saat kita sesak. Tapi biarlah kita berseru dalam kebenaran. Tuhan, firman-Mu ngomong gini. Kenapa Tuhan lama? Tunjukkan sama saya. Ya kan, nah kayak itu gak apa-apa. Tuhan, saya sudah ngimanin buat ini, tapi kok saya masih belum serak. Tuhan, bukakan saya lagi, terangin saya. It's okay. Jadi kita menghampiri dia dari posisi iman.
dari posisi perhentian, dari penyediaan, dari posisi kita dalam Kristus, bahwa apapun yang kita hadapin, Yesus sudah mengatasinya buat kita. Kan dia mengatakan, ya kan, jangan gelisah dan gentar hatimu ya kan, di dunia ini kamu akan mengalami aniaya. Maksudnya aniaya itu bukan dari orang saja loh, bukan karena kita memberitakan Injil semua, bukan itu saja. Aniaya dari iblis, dari musuh. Saudara percaya dia, saudara percaya kebenaran dia, darah Yesus, dia akan coba aniaya. Wah, akan diserang saudara, pikiran saudara, bahkan dari orang-orang. Iblis akan coba serang, iblis akan coba tekan supaya saudara, mulut saudara merubah pengakuan saudara. Kalau saudara tidak ngomong yang berlawanan, iblis tidak bisa. Karena untuk dia beroperasi, harus ada pintu terbuka. Kalau kita nggak kasih pintu, mulut kita selalu selaraskan dengan firman, biarpun perasaan kita gimana, biarpun ada badai, enggak. Tidak, firmannya ngomong ini, saya tidak, Tuhan, Engkau kekuatan. Tuhan, saudara tidak akan dipermalukan. Itu sebabnya, saya dulu pernah mikir, kenapa, sebentar ya saudara, kenapa iblis tidak bisa bunuh bayi Musa? Apa susahnya bunuh bayi? Bayi itu kan ya lemah, harus bergantung orang dewasa. Dan iblis sudah membunuh waktu itu di zaman Herodes. Dia sudah bunuh beratusan bayi, 2 tahun ke bawah. Dia bisa bunuh. Tapi kenapa satu bayi ini dia nggak bisa? Karena orang tuanya beriman. Orang tuanya tidak buka mulut, tidak takut, beriman. Malahan ditaruh di dalam keranjang. Waduh, ini kan di Sungai Nil, sembari diawasin. Itu semua Tuhan, karena mereka beriman, ada tuntunan Tuhan. Kalau saudara dan saya kita mau beriman sama dia, sama putranya, kebenaran darahnya, nomor 1 darahnya, karena kita hanya bisa kontak melalui Yesus. Beriman dulu kepada posisi kita teguhkan dulu, dan kita beriman sama janjinya. Kita tidak mungkin dipermalukan. Kita tidak mungkin. Akan ada aniaya, jangan berubah, jangan rubah. Ya kan, jangan mendua pikiran. Dan waktu dianiaya jangan ngelihat keluar. Wah, ini kok belum berubah. Oh, mungkin begini, mulai meragukan. Jangan mendua hati, jangan mendua pikiran. Kalau saudara percaya sesuatu, apakah kesembuhan, percaya untuk keluarga, untuk pelayanan, untuk apa? Waduh, yang di luar ini iblis akan coba serang, ya kan, di pikiran kita, dan dengan kejadian-kejadian di luar, dengan berharap saudara berubah pikiran. Mendua pikiran, itu dia aku bisa katakan. Karena kalau sudah mendua pikiran, perkataannya kemudian berubah. Saya berbahasa roh. Ya, jadi semakin kita mau pakai waktu merenungkan, memperbarui pikiran, kita akan jadi orang yang kalau bicara tuh selalu lebih konsisten. Tidak ngomong A, hari ini ngomong A, besok ngomong B, hari berikutnya ngomong C. Nah, itu jadi repot, saudara. Jadi kita harus rela perbarui pikiran, sehingga kita nggak usah cari kesalahan kita, tapi periksa perkataan kita. Perkataan kita, Alkitab bilang, yang dewasa itu ngomongnya akan lebih konsisten. Orang yang dewasa tuh ngomongnya akan lebih sama, konsisten. Tapi kalau yang belum dewasa ngomongnya campur aduk. Kita masih belum bertumbuh aja. Tidak ada penghukuman. Kita hanya perlu pakai waktu, perbarui pikiran, sehingga perkataan kita tuh lebih konsisten, karena mulai lebih dewasa. Kalau sudah konsisten, susah bagi iblis. Makanya gak bisa bunuh bayi Musa. Yang lainnya bisa bunuh, kenapa gak bisa dibunuh? Orang tuanya tidak buka mulut. Udah gitu waktu Yesus lahir, bayi-bayi dibunuhin lagi. Kenapa gak bisa bunuh bayi Yesus? Yesus kan masih bayi kan? Dia ngomong, tapi kan dia Tuhan. Iya, tapi dia bayi loh. Dia 100% manusia. Dia perlu Maria, ya kan, ganti popok dia, mandiin dia. Dia bayi, tapi kenapa dia nggak bisa dibunuh? Oh, karena dia Tuhan. Tidak. Segala sesuatu, saudara, Allah tidak bisa langsung. Dia harus kerja lewat manusia. Karena bumi ini sebetulnya dia tadinya milik Adam, tapi Adam kasih ke iblis. Makanya jadi masalah. Banyak orang nggak mengerti. Orang bingung kenapa di dunia ini ada masalah. Karena tidak mengerti asal muasalnya dan menyalahkan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Manusia yang memilih. Karena iblis memfitnah. Dia menghasut. Ya kan?
Dia bilang, oh kamu kalau melanggar ini jadi seperti, padahal manusia sudah seperti Tuhan. Ya kan? Nah gitu kan, sekarang juga gitu. Kamu harus begini gitu, supaya kamu layak dari perbuatan kamu. Padahal kita sudah dilayakkan karena Yesus. Tapi dia mau coba batalkan. Sama aja kebohongan dia. Iblis itu cuma makhluk ciptaan ya. Jadi dia tidak kreatif. Dia tidak tidak bisa menciptakan. Dia tidak satu level sama Yesus. Dia tidak satu level sama Allah, saudara. Dia tidak kreatif, dia pakai hal yang sama sekarang ini. Beberapa orang kecewa sama Tuhan. Saya sudah begini Tuhan, saya sudah gitu. Karena diajarinnya, ya memang dulu Yesus, sekarang kamu. Halo. Jadi kayak orang itu kan kasihan. Akhirnya dia meninggal sakit kanker. Terus kalau harusnya kan tanya Tuhan. Ya kan? Orang bikin kesimpulan. Oh Tuhan gak mau sembuhkan lah. Ini padahal, hey, kita bisa tanya dia loh. Tuhan, kenapa? Saya tanya sama dia, sembuh kok. Saya ingat orang itu, kalaupun dia meninggalkan, dia tetap ke Tuhan. Tapi kan kasihan, saudara, kan sakit, menderita, masih muda. Allah tuh baik, saudara. Kasihnya dia sempurna. Tapi kasihnya dia nggak bisa sempurna dalam hidup kita secara pribadi, harusnya sudah sempurna. Tapi kesempurnaan itu kita tidak bisa alamin kalau kita tidak lebih mengerti mengenai penebusan Yesus. Karena inilah kasih itu. Jadi saya nggak mau beritakan sama saudara hari ini, oh Allah itu kasih, itu cuma separuh. Inilah kasih itu bukan kita yang mengasihi dia, tapi dia yang telah mengasihi kita. Dannya ini jangan dipotong. Jangan cuma kasih yang melimpah. Dasar kita untuk bisa mengalami kasih sempurna itu dan telah memberikan putranya bagi pendamaian kita. Dan Yesus sudah selesai mengadakan penyucian dosa. Jadi segala ketidaklayakan kita itu sudah diselesaikan. Kenapa kita tidak layak? Karena kita ada dosa. Sebelumnya Allah perhitungkan dosa di perjanjian lama, di hukum Taurat. Dihukum sampai keturunan, berapa keturunan loh saudara. Itu akan ada kutukan terus. Kenapa Rut? Ya kan, kenapa nggak langsung anaknya Lot? Karena ada kutukan dari dia tidak mengerti. Ada kutukan dia tidak ke Tuhan seperti Abraham. Dia tidak mengerti, dia diselamatkan karena kasih karunia. Sehingga itu keturunannya jadi ada kutukan loh. Tapi karena Allah setia, Abraham sudah berdoa untuk Lot. Makanya membuka pintu bagi kemurahan Allah. Sehingga Rut keturunannya Lot dipulihkan luar biasa. Ke rasa hina sudah jadi keturunan yang terkutuk. Ya kan, karena ada dosa dan sebagainya. Tapi itu semua dipulihkan dengan dahsyat kali. Itulah gambaran kasihnya yang melimpah. Tapi itu tidak otomatis kan. Tidak semuanya mengalami seperti Rut. Kenapa Rut? Karena dia keturunannya Lot. Kenapa Rut? Karena ada yang berdoa, Abraham. Karena Allah tuh setia. Makanya doa saudara tuh penuh kuasa loh. Doa saudara dan saya, kalau ada dasar Alkitabnya, kalau sesuai dengan firman, apalagi nomor 1, doa berbahasa roh ya. Itu 100% Roh Kudus yang bantu, itu doa yang terbaik ya. Tapi kalaupun tidak, saudara berdoa sesuai ada firmannya ya, ada firmannya. Karena Yesus bilang, kalau kamu tinggal dalam aku, kita sudah dalam dia, dan firmanku di dalam kamu. Ya kan? Jadi jangan buru-buru doa, jangan pikir kita sudah tahu dengan kita. Tidak, kita lihat dulu firmannya, dasar firmannya apa. Doa saudara itu punya efek generasi saudara. Kalau saudara berdoa sampai orang itu dipulihkan, itu generasi. Saudara satu generasi, saudara sudah jadi berkat loh. Amin saudara. Wow. Berbahagialah saudara. Kalau mau terus berfungsi sebagai imam yang mau lebih mengerti, bertumbuh dalam firman-Nya. Jadi di sini sudah digenapin ya. Kenapa nggak bisa bunuh bayi Yesus? Apa susahnya sih bunuh bayi? Karena Maria tidak buka mulut. Maria itu kalau ada apa-apa, dia nggak cepat bicara loh. Dia simpen dalam hati. Apa-apa simpen dalam hati. Betul kan saudara? Dia nggak langsung ngomong. Makanya makin kita bertumbuh dalam Tuhan, kita akan jadi orang yang lebih nggak cepat bicara. Nggak cepat berusaha ngatasin. Kita akan lebih, tunggu dulu. Ya kan? Damainya itu semakin bertambah. Ya kan? Kenapa Tuhan harus tutup mulut Zakaria, bapaknya Yohanes Pembaptis? Ya kan? Karena waktu dia dapat pernyataan di bait Allah, dia sedang berfungsi sebagai imam, ada malaikat kasih pesan. Zakaria itu ragu-ragu.
Makanya dia nggak bisa bicara, dibikin tidak bisa bicara. Bukan dia sakit, sementara dia nggak bisa bicara. Kenapa? Karena dia ragu-ragu. Iblis bisa pakai keraguan dia ngomong hal-hal yang akan bikin kacau, saudara. Yang Tuhan lagi mau bekerja, tapi ini ada keraguan, dia harus tutup mulutnya. Makanya saudara, kalau kita ragu-ragu, belajar tidak usah bicara. Jangan bicara ke orang, bicara sama Tuhan. Tuhan, saya masih, kenapa? Tolong bukakan saya. Kenapa? Kita disuruh minta roh hikmat dan wahyu, terangi mata hatiku, supaya mengenal Engkau dengan benar. Karena ada pengenalan kita yang tidak benar. Kita harus mau rendah hati. Ya kan, kita harus mau rendah hati, kita harus sadar, kita semua masih harus berubah, saudara. Kita masih harus rubah cara pikir, ya kan, gambaran diri kita. Ya kan, kalau saudara seorang leader, saudara mulai dipercayakan, jangan bicara, atau siapapun lah, saudara leader apa tidak, jangan suka bicara yang meremehkan diri saudara, ya kan, menyepelekan saudara. Oh, saya ini orangnya begini, saya dari dulu. Hei, kalau tidak sesuai firman, tidak usah bicara begitu. Apalagi leader, jangan. Kenapa? Karena itu buka pintu sama iblis. Buka pintu sama iblis, saudara. Ya nggak perlu bilang, kita tidak perlu ngomong. Itu bukan kerendahan hati ya. Rendah hati berarti kita harus ngomong apa yang firmannya katakan aja. Tidak kurang dan tidak lebih. Kalau firmannya bilang, dia sudah melakukan penyucian dosa. Firmannya mengatakan, ya kan, Kolose 1 ayat 12, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, mengucap syukur pada Dia, pada Bapa yang telah melayakkan. Bahasa Inggrisnya tuh lebih tepat penafsirannya, penerjemahannya, karena sesuai konteks. Dia telah melayakkan kita, bukan cuma melayakkan ya. Makanya itu jadi masalah kalau orang cuma lihat bahasa Indonesia, tidak tahu konteks. Belum tahu itu udah digenapin sehingga berusaha melayakan lagi. Tidak, bahasa Inggrisnya tuh sesuai konteks ya, dari bahasa asli, dari sesuai konteks penebusan, bahwa dia sudah melayakan kita. Allah tuh sudah melayakan kita. Itu sebabnya kita janganlah bicara kurang dari apa yang firman-Nya katakan atau melebihin itu. Kita ngomong yang sesuai aja. Kalau dia mengatakan dia sudah melayakan, ya kita ngomong terima kasih Bapak. Memang dari secara natural, dari jerih payah kita, saya tidak layak, tapi saya bersyukur Engkau yang sudah melayakan saya. Nah, itu benar. Itu kita lagi merendahkan diri kita, menundukkan diri kita di bawah kebenaran. Kalau sudah dibilang sudah dilayakan, jangan kita ngomong aja, Tuhan saya nggak layak. Ya. Jangan ya. Maksudnya kita belajar perbarui pikiran. Nah, ini sudah hampir 1 jam. Saya tadi ulangin karena penting ya. Bentar. Jadi kita belajar lebih lagi memperbarui pikiran kita. Oke, saya mau ke 2 Petrus, saudara ya. 10 menit lagi. Saudara, kalau saudara pakai waktu renungkan, saudara akan sangat ada damai. Saudara akan lebih lagi enjoy ya, mengalaminya. Baca dari 2 Petrus 1 ayat 2. Bentar ya. Saya bacakan ya. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Disebut lagi ini mengenai Yesus. Hidup kekal, Yesus bilang. Inilah hidup kekal. Mengenal Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup kekal. Mengenal Engkau satu-satunya Allah hidup dan putranya ya, yang diutus. Jadi selalu 2 hal disebut, saudara. Maaf saudara. Saya kemarin baru dari luar kota 2 hari terus di mobil berjam-jam.
Tapi puji Tuhan ya, kita mengalami hal yang luar biasa ya. Haleluya. Nggak apa-apa. Jadi saudara perhatikan di sini, ya kan, kasih karunia itu apa? Kemurahan Allah, kasih Allah yang berlimpah. Dia nyatakan melalui penebusan Yesus. Yesus adalah ungkapan Allah, kasihnya yang berlimpah. Itu Yesus. Dia berikan kepada kita. Saudara, misalnya di sini ada barang ya, ini jam saya lah, ini jam saya ya. Ya kan, saya tidak mungkin beli jam ini $1 juta, karena nilainya tidak segitu, betul kan? Jam ini tergantung dari berapa nilai, karena kualitasnya kan, saudara. Dan Allah, kita bisa tahu betapa hebatnya kasih Allah bergantung dari apa? Dari harga yang Dia sudah bayar untuk menebus kita. Amin. Haleluya, thank you. Dan Dia sudah bayar kita dengan harga yang sangat mahal. Bukan karena kitanya, ya kan? Tapi karena Dianya yang murah hati. Dianya yang penuh dengan belas kasihan. Dia nggak usah kasih Yesus deh. Dia kasih aja malaikat yang lain. Kita diselamatkan aja, kita sudah, aduh puji Tuhan, haleluya, kita nggak masuk neraka. Tapi bukan itu aja. Dia kasihkan Yesus yang terbaik loh untuk kita. Makanya Dia itu benar-benar kasih, Dia tuh benar-benar melampaui segala akal pikiran tuh. Dia kasih yang terbaik satu-satunya. Firman Allah yang Dia jadikan manusia. Dia berikan yang terbaik buat kita. Dia sangat mengasihi Yesus. Waktu Yesus dibaptis, Dia bilang, inilah anakku yang kukasihin. Dengarkanlah dia. Inilah anakku yang kukasihin. Aku sangat berkenan akan dia. Saudara renungkan. Tapi Dia kasih Yesus ke saudara. Dia bilang, Allah Bapa mengatakan kepada Yesus waktu Dia dibaptis, ya kan, inilah anakku yang kukasihi, ya kan, aku berkenan, I'm pleased with him, aku berkenan akan dia. Tapi Dia kasih Yesus untuk saudara. Wow. Berapa banyak kasih Allah buat saudara? Bergantung dari apa? Bagaimana Dia mengasihi Yesus dan Dia memberikan Yesus untuk saudara. Misalnya ada sesuatu yang sangat berharga buat saya, ya kan, ada sesuatu yang sangat berharga, misalnya kan ini, saya sangat berharga buat saya, ini udah berharga sekali deh, dari semua harta ini yang berharga, tapi saya menyerahkan ini buat saudara. Berarti apa? Berarti saya sangat-sangat mengasihi saudara. Benar kan? Karena kalau enggak, saya nggak akan kasih. Berarti saya lebih mengasihi ini dari saudara. Tapi saya paling mengasihi ini, tapi saya kasih untuk saudara. Supaya saya bisa menerima saudara. Wow. Coba saudara renungkan. Wow. Jadi Allah itu, Yesus bilang di Yohanes 17 ayat 23, ya kan, Dia lagi berdoa supaya kita bersatu. Ya kan, di dalam Dia, kita di dalam Dia, Dia di dalam kita di dalam Allah Bapa, ya kan? Dan Dia bilang, seperti engkau mengasihi mereka, sebanyak engkau mengasihi aku. Jadi Allah itu kalau ngelihat kita tuh bukan begini ya. Dia kalau ngelihat Yesus, ngelihat putranya tuh, wow, aku mengasihi anakku yang kau. Terus kalau ngelihat kita, ya udahlah, aku mengasihi engkau apa adanya. Seolah-olah beda. Tidak. Mungkin saya harus bacakan kali ya. Kita ke Yohanes 17 dulu, saudara. Karena ini bicara mengenai kelimpahan kasihnya. Ya kan? Kelimpahan kasih Allah. Ya kan? Coba kita baca ini di Yohanes 17. Karena biarlah kesadaran bahwa saudara dikasihin sebesar saudara, Allah mengasihi saudara sebesar Dia mengasihi Yesus. Supaya saudara mengalami bahwa kasih itu bukan teori, bukan hanya penghiburan. Kita bisa mengalami. Saya bacakan ini. Ayat 23. Yesus, ini doa Yesus kepada Bapa. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Dia lagi ngomong kepada Bapa ya. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Ya kan, nah sekarang Yesus sudah balik ke Bapa. Kita sudah sempurna, kita sudah jadi satu. Pikiran kita aja yang masih harus dirubahkan, jiwa kita ya.
agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Maksudnya engkau Bapa yang telah mengutus Yesus, ya. Dan bahwa engkau Allah Bapa mengasihi mereka, mengasihi saudara dan saya. Sama seperti engkau mengasihi aku. Sama seperti engkau Bapa mengasihi Yesus. Wow. Cobalah sudah pakai waktu. Tulis, renungkan. Jangan pernah mengukur kasih Allah dari apa yang sudah alamin. Karena di dunia ini ada iblis. Bukan semuanya ini bukan Tuhan, saudara. Tidak semua yang terjadi di dunia ini kehendak Tuhan. Tuhan tidak mengontrol manusia. Tuhan tuh maha kuasa, tapi dia tidak mengontrol manusia. Amin, saudara. Makanya kenapa Tuhan bukan kehendak Tuhan, ya. Ada dua pohon pengetahuan baik dan buruk, ya kan? Dan pohon kehidupan. Manusia dikasih pilihan, karena Allah kasih itu tidak bisa memaksa. Saudara tidak bisa dipaksa untuk jatuh cinta sama orang. Betul kan? Saudara tidak bisa dipaksa untuk menikah sama orang, nggak bisa, saudara. Kita tuh seperti Tuhan, diciptakan seperti Tuhan, segambar. Kita harus memilih kan untuk mengasihi. Begitu juga, kenapa harus ada pohon itu? Karena walaupun Allah mengasihi manusia, ya kan? Kita diciptakan seperti dia. Tapi dia tidak menciptakan robot. Kita manusia harus milih. Mau nggak mengasihin kembali? Sama juga seorang suami mungkin mengasihin istrinya, ya. Tapi kalau istrinya nggak mau percaya, nggak bisa kan? Kita harus mempercaya. Jadi Allah memberikan kemerdekaan sama manusia supaya kerinduan Allah ialah manusia memakan dari pohon kehidupan, bukan dari makan pengetahuan baik dan buruk. Tapi dari pohon kehidupan, supaya terus hidup. Karena manusia dulu tidak ada baik dan buruk. Dulu manusia Adam dan Hawa itu cuma baik dan baik. Tidak ada baik dan buruk loh. Cuma taunya baik dan baik, tidak ada maut. Tidak ada, manusia tidak bisa mati, tidak bisa jadi tua, saudara. Tidak ada dosa, tidak ada kegelapan, tidak ada kutukan, nggak usah berpeluh, nggak usah siramin tanaman loh. Ada air keluar, bukan supaya untuk malas-malas, enggak. Dikasih tugas, kamu mendominasi, kamu menciptakan seperti aku, bikin apa, enjoy aja. Emasnya juga tidak perlu gali-gali, sampai sekarang harus gali-gali, ntar ada yang menimpa, terus jadi bencana. Dulu enggak ada, saudara. Cuma tahu baik dan baik loh, bergaul sama Tuhan, ya kan, ngobrol-ngobrol. Kenapa sekarang manusia takut datang sama Tuhan? Makanya Injil harus diberitakan. Amin, saudara. Tapi manusia memilihnya bukan pohon kehidupan. Jadinya malah mati. Secara fisik, secara jiwa tidak, tapi secara roh bisa. Sekarang juga. Jadi kalau ada di antara saudara yang pikir semua ini Tuhan, ketahuilah, Alkitab tidak bilang itu. Yakobus 1 ayat 16. Janganlah sesat. Kenapa? Karena banyak yang sesat. Ya kan? Banyak yang sesat. Janganlah sesat. Kenapa diberitakan gitu? Sadarlah. Ya kan, kalau tidak, ayat berikutnya ini, ya kan, setiap anugerah itu pemberian karena dia, bukan karena jeripaya manusia sama sekali, ya. Anugerah itu dari dia yang putuskan. Setiap anugerah yang baik dan sempurna berasal dari Bapa segala terang. Yang di dalam dia tuh Bapa segala terang, nggak ada bayangan pertukaran. Jadi di surga tuh nanti nggak ada bayangan seperti di sini. Kenapa ada bayangan? Karena ada gelap dan terang. Di surga tuh tidak ada gelap, tidak ada maut. Amin. Dan tidak ada bayangan karena pertukaran. Allah itu nggak pernah bisa berubah. Kalau dulu kita lihat di perjanjian lama, kok wah begini, Allah harus harus ada yang api turun dari surga terus habis. Kenapa bisa begitu? Karena Allah itu kudus, benar. Orang nggak bisa langsung urusan sama dia tanpa darah. Dan Yesus tuh jalan kebenaran dan hidup. Tanpa penebusan Yesus, tanpa penyucian darah, manusia nggak bisa datang kepada Tuhan loh. Tapi kenapa terus sekarang dia nggak begitu? Karena ada salib. Karena Yesus sudah tanggung. Jadi jangan sesat. Karena banyak yang sesat rupanya. Jadi kalau saudara ada yang berpikir semua ini Tuhan. Saya bilang kalau mau pasrah sama Tuhan. Jangan pasrah sama keadaan. Amin. Jangan pasrah sama keadaan. Kalau tidak baik dan sempurna, ya kan, itu bukan Tuhan yang buat saudara menderita. Ya kan? Ya biarin deh, kita pas-pasan, yang penting kita sehat. Hei, itu bukan Tuhan.
Masa Bapak kita begitu baik, begitu kaya, ya kan, begitu berlimpah, begitu murah hati, terus kita susah terus. Nah itu kan, hei tunggu dulu, firman-Nya ngomong apa? Ini tidak baik dan sempurna. Kita aja nggak mau anak kita kekurangan loh. Kita nggak mau anak kita mati muda. Kita nggak mau anak kita kena kecelakaan. Kita nggak mau anak kita punya sifat yang tidak baik. Bapak kita lebih lagi, saudara. Apa saudara hajar anak saudara dengan apa? Itu tuh bandel, tiap kali bila naik motor nggak boleh ngebut, tetap aja ngebut. Ya udah, aku suruh orang deh, suruh tabrak itu anakku biar dia belajar. Saudara begitu? Kalau di Amerika begitu, saudara masuk penjara. Saudara nggak begitu kan? Saudara terus nasihatin dia, kalau perlu ambil motornya, kamu bandel, udah aku ambil motornya. Saudara mendisiplin boleh, tapi saudara tidak mungkin kan, tabrakin aja. Malahan kalau dia tabrakan, ya kan, mungkin sembari ngomel, tapi saudara urus dia kan. Nggak bilang, biarin aja tabrakan deh, mau setengah mati kayak, biar dia belajar. Saudara tidak begitu kan. Apalagi Bapak kita di surga. Dia tidak mau, saudara. Makanya dia berdoa untuk lewat Abraham. Saudara pendoa, kita pendoa. Imam, kita imam dan raja. Kita jadi perantara untuk orang-orang yang masih disesatkan. Disesatkan, tidak tahu. Setiap anugerah yang baik dan sempurna. Dan Yesus adalah anugerahnya yang baik sempurna. Kesembuhan, kesehatan ilahi adalah anugerahnya yang baik dan sempurna. Wow, dia Allah memenuhi segala kebutuhanku, menurut kekayaan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Bukan menurut gaji kita, bukan menurut pelayanan, bukan menurut pensiun, bukan menurut bisnis, menurut kekayaan kemuliaannya. Ada orang yang belajar dari kita, udah berapa tahun lalu, dia bilang, Bu Monica, setiap hari saya ngakuin ayat itu. Waduh, waktu saya musim COVID, malahan saya bisa dia bersaksi ya. Saya selalu mengalami, selalu ada uang lebih dari cukup. Saya bisa nggak usah ngutang, mobil saya malah bisa lunas. Saya bisa keluar negeri, bisa. Tapi tiap hari dia ngomong. Nah ini kan, dia tundukkan diri dia tidak membatasi itu, apalagi dia kerja asuransi. Amin, saudara. Jadi kita itu anugerah yang baik dan sempurna. Yesus adalah anugerah Allah yang baik semua. Dan kalau itu, nah ini jadikan, nah kita balik lagi, ya saya tutup dengan ini ya saudara, mungkin lebih sedikit ya. Gak apa-apa ya, karena supaya saudara dari sini saudara bisa mengunyah, pakai waktu memperbarui pikiran saudara, sehingga akan lebih susah bagi iblis membodohin saudara, ya kan? Saudara akan berubah cara pandang saudara, terus cara perkataan saudara juga saudara akan berubah, dan itu nanti lebih lagi seperti yang firman ini katakan, ya kan? Kalau saudara dan saya rela, kita mau menjadikan firman ini sebagai patokan, ya kan? Ini dia, ya kan? Kasih karunia, 2 Petrus 1 ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Damainya, dimana kita tuh ada damai. Kasih karunia itu segala berkat, ya kan? Untuk keutuhan roh jiwa tubuh kita. Ya kan, kita perlu jalan keluar, kita perlu dipelihara, kesehatan kita, keluarga, ya kan, jiwa kita ada damai. Semua itu kasih karunia, semua Tuhan sudah siapkan. Kita rindu mau berhasil, apakah itu bisnis, peningkatan untuk anak kita, untuk pelayanan, untuk apapun, semua itu sudah ada, dan semua itu adalah kasih karunia. Karena Yesus yang sudah berjerih payah, dia wariskan untuk kita. Itu sebabnya dikatakan kita orang benar, kita hidup oleh iman. Oleh iman, baru kita berdoa, baru kita berfungsi sebagai imam. Kita beriman dulu. Tunggu dulu, firman-Nya ngomong apa? Saya ini siapa? Waktu kita menghampiri Allah, dulu aja imam-imam sebelum mereka masuk ke dalam hadirat Tuhan, mereka ada persiapan. Kadang-kadang orang mau langsung berdoa, tidak siap-siap, jangan. Kita persiapkan diri kita teguhkan diri kita lagi. Kita sedang mau menghampiri Dia. Kita ini siapa? Oleh karena darahnya, karena Yesus sudah selesai mengadakan penyucian dosa. Saya sudah diampuni. Kalau ada yang mengganjal, bereskan dulu. Bukan supaya Allah mengampuni kita, tapi karena Allah
Efesus 4 ayat 32, Allah di dalam Kristus sudah mengampunin kita. Jadi kita nggak datang kepada dia, ya kan, seperti kesadaran kita tuh anak yatim, kita kesadaran seperti kita belum di dalam Kristus, tidak. Tapi kita kesadaran dengan saya sudah ditebus, saya sudah dalam Kristus, dosa saya sudah diselesaikan, ada sesuatu yang mengganjal, saya bereskan Bapak, saya nggak suka orang ini mengganggu saya, kita bereskan, saya lepaskan pengampunan, saya sendiri sudah diampuni, itu sebabnya saya mengampunin dia. Amin, saudara. Kita bereskan dulu sehingga kita datang sama dia dari posisi perhentian, dari kantong anggur yang baru, dari tutup pendamaian. Dikatakan di Keluaran 25 ayat 22, di atas tutup pendamaian aku ketemu kau, kita jadi sinkron, kita bisa nyambung sehingga kita bisa datang menghampiri dia seperti ya kan, melalui imam besar kita bisa kontak dia. Terus Tuhan bilang di atas tutup pendamaian melalui Yesus aku ketemu dengan engkau, kita kontak. Setelah itu aku akan kasih kamu instruksi. Setelah kita percaya, kita akan terima instruksi kita harusnya ngapain. Itu instruksi kadang-kadang kita sadar, kita nggak sadar, tapi instruksi itu dari dalam, bukan dari sini, dari dalam. Nanti setelah percaya ini, berdoa, kok saya mau melakukan ini ya, kok saya perlu. Nah itu dia pimpin. Amin, saudara. Thank you Lord. Jadi kasih karunia dan damai. Kasih karunia sehingga kita tidak susah. Kita tidak terus-menerus mengalami hal yang sama. Kita menjadikan firman-Nya sebagai patokan. Harusnya saya nggak kekurangan. Ya kan kayak waktu tuh, kita biasa ngontrak rumah, tapi terus kok pindah ke kos. Nah, saya sudah belajar dan diajar berapa tahun, jadi saya tahu ini bukan kehendak Tuhan. Harusnya kalau dari, kan kita harusnya meningkat terus dalam segala hal loh. Kita harusnya berbuah, saudara. Jadi saya bilang, Tuhan, ini harusnya bukannya dari kontrak rumah ke kos, harusnya dari kontrak rumah punya rumah. Ya kan? Jadi saya tanya dia, Tuhan bilang, ya kapasitas kamu untuk menerima harus ditambah. Kalau saya sembarang tanya orang itu bilang apa? Banyak kan, udah sabar aja, terima aja. Itu tidak begitu. Nah, kita harus rela perbarui pikiran kita, jangan ke orang, ke firman dulu. Nanti Tuhan akan pimpin ke orang yang tepat, orang yang mengerti. Supaya kita jangan seperti Ayub. Dia jadi kesel sama teman-temannya. Dia bilang apa? Orang dia lagi susah, dia lagi gak ngerti. Sudah habis-habisan, dia bilang, penghibur sialan kamu semua. Dia kesel, teman-teman dia bilang, kamu penghibur sialan. Saya lagi bingung, lagi gak mengerti kenapa ini semua. Udah kehilangan keluarga dia, kesehatan dia, harta dia. Terus datanglah teman-temannya menyalahin dia lagi. Wah, dia bilang saya udah mau melakukan yang benar loh. Puji Tuhan. Karena dia terus mau ke Tuhan dalam kelemahan dia. Dia mau dalam kelemahan dia. Dia tetap mau percaya biarpun imannya sebiji sesawi, saudara. Karena kasih Allah yang berlimpah, tidak dipermalukan. Akhirnya Allah menyatakan dirinya. Ya kan, iman kita tuh tidak sempurna dari diri kita ya. Tapi kalau kita ke Yesus, kita mengandalkan Yesus. Yesus itu kesempurnaan kita. Dia yang menyempurnakan iman kita. Jadi kita jangan usah fokus ke iman kita. Ya kan seperti Ayub itu gak ngerti. Akhirnya dia mengalami. Dia bilang, sekarang mataku ngelihat engkau. Tadinya dia gak melihat. Dia cuma dari kata orang aja. Makanya kita gak mau dari kata orang saja. Saudara baca sendiri. Jangan dari kata saya aja. Saudara lihat, saudara renungkan, saudara tanya. Saudara Roh Kudus. Amin. Karena harusnya kasih karunia, kemurahan Allah, belas kasihan dia, ya itu makin bertambah. Harusnya kita ikut Tuhan tuh makin lama makin damai. Ada satu dalam diri kita yang kita lebih cepat ngampunin karena kita tahu kita diampunin. Wow, saya aja nggak dihukum, walaupun saya nggak layak, tapi Tuhan berkati saya dengan ini. Harusnya saya dihukum, tapi saya diampunin. Dan bukan hanya saya diampunin, saya dilayakkan padahal saya tidak layak mengalami berkat ini, perlindungan ini, ya kan? Sebetulnya tidak, kok bisa mengalami? Karena dia, wow. Jadi itu makin lama harusnya makin banyak. Melalui, melimpah itu sebetulnya bahasa Inggrisnya itu multiplied, dilipat gandakan. Dilipat gandakan melalui apa? Bukan melalui doa. Bukan melalui doa, saudara. Baca baik-baik firman-Nya, bukan melalui doa loh. Melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus. Bukan hanya Allah loh. Bukan hanya Allah, saudara. Orang yang percaya kepada Allah Bapa,
itu ada keteguhan. Kalau kita bilang, siapa yang percaya pada Tuhan, establish orang itu akan ada keteguhan. Tapi tidak mengalami yang terbaik kalau tidak mengerti Yesus bikin apa. Saya juga gitu dulu. Makin saya ngerti, waduh namanya damai. Damai itu kadang-kadang, wow, bisa kayak dari sini tuh memenuhin batin. Waduh, saya bilang luar biasa. Walaupun di luar ada masalah, di luar ada tantangan, tapi tetap yang namanya damai itu bisa memelihara. Ya kan, selagi proses memanifestasi ini kan kadang ada jeda waktu ya. Ya kan, jadi kita nggak usah ngelihat keluar, kita lihat terus ke Yesus. Kita lihat ke firman, kita pegang teguh pengakuan iman. Amin, saudara. Itu akan semakin berlipat kali ganda. Dan ya, Allah sudah kasih jaminan yang percaya kepada Yesus sebagai batu karang, bukan sebagai batu sandungan. Ya kan? Tidak akan dipermalukan. Kalau kita balik lagi kepada ketaatan kita sendiri, perbuatan kita, nanti tersandung, nanti kecewa. Tapi kalau kita mau percaya, kita lihat kepada Yesus lebih lagi, kita prioritaskan, ya kan, pengenalan dulu, sebelum pelayanan, sebelum doa. Ya, saya berhak ngomong ini, saya pemimpin doa loh. Tapi Tuhan, saya harus ingatkan diri saya doa ini bukan oke-nya saya. Ini buah. Saya diterima karena Yesus. Amin, saudara. Saudara juga gitu. Saudara diterima karena Allah mengasihi saudara. Amin, saudara. Dan saudara, Allah mau menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah di dalam kebaikannya terhadap saudara. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Saya berdoa ya. Saya berdoa Efesus 3, saudara, baiklah saudara lebih sering berdoa Efesus 1 ayat 17-19, sehingga saudara mengalami kelimpahan kasih karunia-Nya. Saudara lebih lagi, saudara tidak sengaja, tapi dari beberapa waktu kalau saudara konsisten terus, saudara minta terus roh hikmat dan wahyu, minta lagi. Kalau perlu setiap hari minta, buat saudara, buat orang lain, buat kita sebagai imam. Ya kita sering ya, kita doa bersama, kita sering pakai ayat ini, Tuhan berikan kami. Dan makin lama makin dibukakan saudara. Makin dahsyat saudara. Amin. Nah, saya akan berdoa dari Efesus 3 supaya saudara berakar dan berdasar dalam kasih. Hari ini judulnya adalah kasih yang melimpah. Dia sudah memberikan Yesus. Dia sudah selesaikan ketidaklayakan saudara. Ya kan, dia sudah menutup pintu untuk saudara dari kutukan, dari penolakan, dari rasa hina. Semua itu sudah diselesaikan. Yesus sudah tanggung. Saya berdoa supaya saudara lebih lagi berakar dalam berdasar dalam kasih ya. Sehingga saudara mengalami kelimpahan kasihnya lebih lagi. Amin saudara. Bapak, di dalam nama Yesus saya berdoa Bapak supaya setiap yang mendengarkan ini, kami semua imam-imam tubuh Kristus juga, supaya kami semua dikuatkan batin kami oleh Roh-Mu. Ya, haleluya, Roh-Mu. Batin kami dikuatkan supaya oleh iman kami percaya, oleh iman kami, Kristus pengurapan itu tinggal di dalam diri kami. Dan kami berakar dan berdasar di dalam kasih. Haleluya. Agar kami bersama-sama dengan segala orang kudus, tubuh Kristus yang lainnya, kami boleh memahami betapa panjang, tinggi, lebar, dan dalamnya kasih-Mu. Apa yang sudah Kau berbuat melalui penebusan tubuh dan darah Yesus, supaya kami lebih lagi mengalami lebih jelas, lebih banyak, lebih terperinci, dengan lebih teliti, supaya kami lebih tahu betapa panjang, tinggi, lebar, dan dalamnya kasih-Mu. Harga yang mahal yang sudah Kau bayar untuk kami, supaya kami, haleluya, mengalami jauh lebih berlimpah daripada apapun yang kami pikirkan dan doakan. Dan kami boleh mengalami kepenuhan-Mu ya Bapa. Karena Engkau sungguh-sungguh kasih-Mu besar atas kami. Kasih-Mu dahsyat. Dan Kau bukan hanya memberikan penghiburan kosong untuk kami, tapi Engkau sudah buktikan kasih-Mu dengan menyerahkan putra-Mu sebagai pendamaian dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Engkau terus bekerja dalam diri kami. Kami boleh mengalami kepenuhan-Mu. Haleluya. Kami boleh belajar mau rela lebih lagi mengasihi sebagaimana Engkau lebih dulu mengasihi kami. Bukan dengan kasih manusia, tapi oleh kasih-Mu. Dan kami lebih lagi mau terima firman yang mengatakan kami sekarang tidak mengampuni supaya Engkau mengampuni.
Tapi karena Yesus sudah selesai penyucian dosa, sekarang kami mau mengampuni seperti Engkau di dalam Kristus sudah mengampuni lebih dulu. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Dan saya mau ikat segala roh jahat yang membutakan. Kalau ada di antara saudara yang dibutakan, saudara marah, saudara dendam, saudara apapun yang mengganggu saudara itu bukan dari Tuhan. Saya ikat kuasamu iblis atau siapapun yang mendengar ini di dalam nama Yesus. Lepaskan tanganmu dari saudara-saudara kami ini dalam nama Yesus. Dari siapapun yang mendengar ini, lepaskan tanganmu di dalam nama Yesus. Kasih karunia menyertai saudara, roh hikmat dan wahyu dinyatakan atau saudara diterangi, saudara boleh melihat lebih lagi. Yesus adalah ungkapan kasih Allah yang lebih dari cukup. Di dalam nama Yesus, apapun yang saudara butuhkan saat ini, saya berdoa saudara terima, karena darahnya sudah melayakkan saudara, karena pengorbanan Yesus saudara layak untuk menerima apapun yang saudara butuhkan saat ini. Di dalam nama Yesus, kesembuhan, jalan keluar, solusi, peningkatan untuk anak saudara, apapun juga saudara terima firman-Nya, janjinya. Dia sudah memberkati saudara dengan segala berkat rohani. Yesus sudah mengasihi saudara. Saudara terima dengan iman. Segala sesuatu yang terbaik adalah milik saudara karena Yesus. Saudara terima dengan iman solusi kebutuhan apapun yang saudara butuhkan saat ini dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara. Hati saya ada damai. Saya percaya saudara menerima. Tuhan memberkati. Sampai di episode berikutnya. God bless.